Meskipun masker sudah tidak diwajibkan, tetapi bagi yang sakit, ya dia flu, ya kemudian dia demam, ya dia tetap perlu menggunakan masker. Saya kira itu langkah yang paling moderat yang bisa kita lakukan. Ya. Masker sudah boleh dibuka nih Pak. Ini antara menggembirakan dan mungkin agak mengkhawatirkan juga ya. Nah, barangkali bisa ditampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Oke, baik. Itulah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai pelonggaran pemakaian masker yang sekarang sudah dilakukan oleh banyak masyarakat ya, bahwa ini sudah bisa dilonggarkan dengan pengecualian ya. Recording in progress. Dan mungkin yang perlu ditanyakan, apakah ini sudah pas waktunya? Karena mengingat masih ada beberapa ancaman ya, yang penularannya mungkin tidak jauh berbeda dengan COVID ya. Nah ini bagaimana Bang Maton melihat kebijakan ini, Bang? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dalam melonggarkan penggunaan masker ya menjadi tidak lagi compulsory, tidak lagi wajib. Saya kira ini adalah satu berita gembira buat seluruh masyarakat Indonesia ya. Dua alasan. Yang pertama berarti ini menunjukkan virus COVID itu sudah melandai. Ya, ini sudah terbentuk apa yang dikenal dalam awal-awal kita mengalami COVID ini herd immunity. Jadi sudah ada kekebalan kawanan ya yang terbentuk di masyarakat kita, baik itu melalui vaksin ataupun melalui kekebalan alami. Jadi orang yang udah kena virus sudah tersebar, jadi dia membentuk satu kekebalan alami. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kabar gembiranya adalah ya tentunya menggunakan masker itu mengganggu interaksi sebagai kita manusia, membuat sesak napas juga, dan yang paling penting adalah kita nggak harus keluar uang lagi, ya kan, untuk membeli masker. Karena kalau kemana-mana harus pakai masker itu kan berarti harus keluar tambahan biaya yang sebenarnya kita bisa hemat gitu ya, kita bisa salurkan untuk tempat lain misalkan gitu. Nah tentunya relaksasi penggunaan masker ini perlu juga diiringi dengan satu tambahan informasi ya mengenai update ya, bagaimana kasus-kasus positif ya, jangan sampai kita kecolongan ini ya, harus update-nya itu tetap berjalan sehingga manakala kemudian ada varian lain yang bermutasi dari COVID ini yang kemudian kita tidak mengenalnya dan ini menimbulkan satu bahaya
buat kesehatan publiknya ini harus segera diumumkan kepada masyarakat. Ya. Saya kira itu, Bro Eko. Nah, baik. Kemudian ini kan kita ada hepatitis akut ya, yang baru ini lumayan sepertinya lebih menyeramkan begitu. Apakah ini dengan kebijakan ini tidak lebih semacam membuka pintu peluang untuk pandemi baru begitu? Ini kan beresiko juga. Suaranya putus-putus, Bro Eko. Sekarang jelas gimana? Jelas. Halo? Jelas, Bang? Iya, jelas lagi, jelas. Oke. Ini kan kita sekarang di hadapan ancaman-ancaman baru nih, seperti hepatitis akut, virus Hendra, dan sebagainya yang tidak jauh berbeda cara penularannya, dan mungkin lebih lebih beresiko lagi, lebih mudah gitu. Nah ini dengan ada kebijakan ini, bukankah ini akan membuka pintu baru untuk virus lain menyebar begitu, Bang? Apakah memang sebenarnya dengan kita membuka masker ya, virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih bebas. Ya, tetapi ingat, ini kan kita sudah membentuk kekebalan komunal, herd immunity ya. Nah, herd immunity inilah yang kemudian merasa ya karena ini sudah ada kekebalan ya, virus dia masuk, dia akan ditolak oleh tubuh kita. Nah, tetapi manakala virusnya kemudian bermutasi dan mutasinya itu benar-benar berbeda dari apa yang sudah kita ketahui, nah dia bisa dengan mudah masuk dan bisa dengan mudah mempengaruhi struktur sel kita sebagaimana awal-awal COVID itu muncul. Nah ini yang harus diantisipasi ya. Memang ada plus dan minus. Saya kira membuka masker bukan berarti, walaupun ada herd immunity, bukan berarti orang itu tidak bisa sakit karena COVID, bisa saja. Tetapi potensi dia untuk bisa sembuh lebih cepat itu juga tinggi. Jadi saya kira ini pertama kita apresiasi, tetapi sisi yang lain kita perlu waspada karena kita tidak tahu nih apakah varian COVID ini bermutasi dengan jenis yang berbeda yang kemudian jenis ini akan membahayakan di masa depan, kita nggak tahu. Oleh karena itu kita tetap ada kehati-hatiannya gitu loh. Artinya kalau bagi siapa yang kemudian bisa menyiapkan maskernya selalu standby, ya itu lebih baik gitu. Tapi bagi yang tidak ya tidak usah dipaksakan gitu kan. Ini kan ada satu kekebalan yang sudah kita miliki. Begitu mungkin maksudnya. Berikut. Nah, ada info terbaru bahwa Satgas COVID-19 tegaskan PPKM masih berlaku meski Jokowi izinkan buka masker. Dan menurut tanggapan Bang Matur gimana? Ya memang karena menurut saya memang COVID ini belum selesai ya. Selama kasus positifnya masih ada, ya harusnya PPKM tetap diberlakukan. Dengan adanya PPKM ini ya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM ini menunjukkan masyarakat tidak boleh abai atau tidak boleh menggampangkan COVID ini karena COVID ini kenyataannya masih ada di tengah-tengah kita. Jadi mungkin kalau dari saya Bang ya, sebetulnya ini kan kayak budaya ya. Sebetulnya yang disampaikan itu harusnya sebuah budaya kayak misalnya di Jepang ya. Di Jepang itu kan kesadaran orang pakai masker itu nggak cuma ketika terjadi pandemi COVID ya, tapi budaya itu sudah ada bahwa orang yang sakit memang memakai masker untuk melindungi orang lain gitu loh, yang tidak sakit tidak tertular gitu loh sebetulnya. Nah ini kan jadi satu budaya yang saling menyelamatkan orang lain sebetulnya kan. Nah sebetulnya kesadaran itu yang menurut saya perlu disampaikan ke publik di Indonesia bahwa ya bukan masalah saatnya lepas masker atau tidak lepas masker, tapi justru ketika orang lagi flu, lagi apa, agar orang lain tidak terkena flu, maka dia perlu memakai masker gitu. Seperti itu. Ya, Itu saya kira
Ya, saya kira memang tercipta budaya baru ya dalam menjaga kesehatan, pola hidup baru. Ya, istilahnya ini kan bagian dari new normal ya. New normal artinya masyarakat punya habit baru dalam menjaga kesehatan. Dan mungkin kepedulian terhadap satu sama lain ya semoga saja ini tidak hilang begitu saja gitu. Gimana Bang Matmat? Ya, saya kira kita sudah masuk ke fase hidup berdamai dengan COVID. Artinya COVID berada di tengah-tengah kita dan kita merasa ini bukan satu ancaman besar buat kesehatan kita. Dan tentunya ya tadi yang disarankan oleh Bro Eko, dan saya kira ini menjadi panduan juga ya yang dikeluarkan oleh Satgas, bahwa meskipun masker sudah tidak diwajibkan, tetapi bagi yang sakit ya, dia flu ya, kemudian dia demam ya, dia tetap perlu menggunakan masker. Saya kira itu langkah yang paling moderat yang bisa kita lakukan ya. Oke, baik. Mungkin topik terakhir ini udah sangat clear ya. Semoga ke depannya tidak ada lagi pandemi semacam ini dan masyarakat mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengantisipasi berbagai penyakit. Ya, baik. Terima kasih pada pemirsa atas perhatiannya. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih Bang Matnur. Dan jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini dan klik tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi yang lainnya yang akan kami update berikutnya. Silakan Bang Mus. Oke, terima kasih buat Bro Eko, buat Bang Matnur yang telah membuat suasana diskusi JS hari kita hari ini sangat luar biasa ya. 3 topik yang kita bahas, topik yang panas. Kita cukupkan ya pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat Bro Eko, terima kasih buat Bang Matnur atas kesempatannya diskusinya hari ini. Kita akhiri. Baik, terima kasih Bang. Yep. Terima kasih banyak Mustafa, lebih banyak Bro Eko. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Kita cukupkan ya.